Pemirsa, berada di atas puncak gunung sungguh sangat menyejukkan. Ada satu perasaan yang hikmat, ada rasa yang kudus. Oleh karena di puncak gunung seringkali kita dapat merasakan hubungan yang lebih dekat dan istimewa dengan pencipta kita. Itulah sebabnya di dalam Alkitab, gunung seringkali menjadi satu lambang bagaimana Tuhan berbicara ataupun Tuhan bertemu secara khusus dengan umat-umatnya. Contohnya, ketika Yesus menyampaikan akan khotbah di atas bukit, dia berkhotbah di atas gunung. Begitu juga ada ketika Tuhan berbicara kepada Musa dan kepada orang Israel. Peristiwa itu terjadi di Bukit Sinai atau di Gunung Sinai. Nah, pada saat ini kita berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Salah satu bagian yang tertinggi yang ada di atas Indonesia. Puncak. Belakang saya Anda bisa melihat Kartens atau puncak Jaya Wijaya. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sungguh satu pengalaman yang luar biasa. Kita bisa merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan yang menciptakan kita. Ada perasaan solid atau hikmat. Nah, pemirsa, saya mau menceritakan satu peristiwa yang menarik. Pada satu kali Tuhan berkata kepada Musa, kepada Abraham, pergi ke Moria dan kemudian persembahkanlah anak Musa. Persembahkan anak. Ini sungguh sangat mengherankan. Oleh karena bagaimana Tuhan mau supaya seorang anak dipersembahkan bagi dia. Itu hanyalah praktek-praktek dari agama-agama kafir, agama-agama yang mengorbankan anak untuk keperluan dewa-dewa yang haus darah, haus nyawa. Tetapi kenapa sekarang ini Tuhan menyuruh kepada Abraham untuk melakukannya? Dan berikutnya juga di luar akal daripada manusia. Abraham ketika itu adalah ketika dia memikirkan bahwa anaknya ataupun Ishak adalah satu putra pemberian, di mana melalui Ishak dijanjikan satu keturunan yang besar akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham bergumul. Anda bisa bayangkan kalau Anda memiliki seorang anak yang harus dikorbankan. Sungguh sangat. Tetapi Abraham adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan dan dia menunjukkan imannya. Meskipun dia sulit untuk menerima, dia sulit untuk menerimanya, tetapi imannya mendorong dia untuk melakukan. Imannya mendorong dia untuk memikirkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Dengan imannya inilah dia pergi ke atas Gunung Moria, pergi bersama dengan anaknya Ishak untuk dipersembahkan di atas gunung. Ketika sampai di atas gunung itu, Ishak dipersiapkan untuk dikorbankan. Ishak bertanya, "Apa, mana korban?" Karena biasanya dikorbankan adalah anak domba. Mana korban? Bapaknya katakan, "Kamilah korban." Dan luar biasa anak ini percaya kepada bapaknya, percaya kepada Tuhan bapaknya. Anak ini menurut. Imannya mendorong dia untuk menurut kepada kehendak. Dan kemudian Ishak disiapkan, pisau disiapkan, dan dengan penuh suasana yang sangat mencekam, Abraham mengangkat pisaunya dengan hati yang penuh keharuan. Dia mau mengatakan, "Anakku, kiranya Tuhan menerima engkau sebagai korban."
Firman Tuhan mengatakan, lalu ia berfirman, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan melihat iman yang besar yang mendorong kehidupan Bapa dan anak ini. Bapa dan anak ini. Saudara-saudara pemirsa, apakah yang mendorong kehidupan Anda? Apa yang mendorong Anda untuk menjalankan kehidupan sehari-hari? Kemauan pribadikah? Nafsu duniakah? Ataukah akal budi kepintaran pribadikah? Saudara, Abraham menunjukkan bahwa yang dapat mendorong kehidupan manusia, apapun kedudukannya, apapun yang dia miliki, apapun kekuatan yang dia miliki, dia harus hidup didorong hanya oleh satu, yaitu oleh iman, kepercayaan yang teguh kepada kehendak. Kemudian ayat yang ke-13 mengatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa. Ternyata Tuhan sudah menyediakan seekor anak domba yang memang untuk dikorbankan, yang memang untuk diberikan sebagai korban, sebagai tanda penebusan kepada Tuhan atas dosa-dosa ataupun kesalahan manusia. Yang luar biasanya adalah di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita ini didorong oleh iman, maka kita tidak perlu takut apapun. Kita tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Karena di atas gunung Tuhan menyediakan. Apa yang Tuhan sediakan di atas gunung? Apa secara spesifik yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya? Saudaraku, di atas gunung Kalvari, di atas bukit Golgota, Tuhan menyediakan anaknya yang tunggal. Dia sediakan untuk mati di kayu salib, menjadi korban. Tuhan melihat kesediaan daripada Abraham, menunjukkan bagaimana kesediaan Tuhan sendiri, memberikan anaknya menjadi korban. Demi apa? Demi keselamatan Anda dan saya. Kita yang berdosa, kita yang jahat, kita yang keji, diampuni, dibersihkan, kita dimurnikan, kita tanpa ada celah, layak untuk memiliki kehidupan yang kekal. Itu bukan atas usaha kita, tetapi karena Tuhan sudah menyediakan, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Itulah yang Tuhan sediakan. Luar biasa. Firman Tuhan di dalam buku Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Perhatikan baik-baik, pemirsa. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Dia tidak menyediakan segala sesuatu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup yang didorong oleh iman adalah hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Jangan takut, saudara. Jangan takut Anda sedang berada dalam satu kesulitan pekerjaan. Anda sedang dalam satu kesulitan oleh karena masalah keluarga. Anda sedang dalam satu kesulitan oleh karena kesepian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah hidup Anda didorong oleh iman.
didorong oleh iman sampai ke gunung, didorong oleh iman, oleh karena iman yang Anda miliki itu tidak sia-sia. Di dalam Yesus Anda sudah dibersihkan. Di dalam Yesus segala apa yang Anda